sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Memerintah mahasiswa-mahasiswa mengikuti keinginan mereka. Jadi ya nggak ada. Halo teman-teman, nama saya Opik, salah satu penulis dari Puspenpol. Ya masih di dalam segmen yang belum kami tahu namanya, tapi ada beberapa usulan dari tim internal kami, namanya tuh nampol. Jadi kalau salah dikit ngomong, UITE bisa nampol kami. Ya, buat yang baru nonton, ini terinspirasi dari channel Wired yang ada segmennya itu tech support, di mana para expert itu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait expertise mereka. Nah, kalau di sini kita expertise-nya itu politik dan juga pemerintahan, ya kebijakan publik lah yang kayak begitu. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama ada dari @hewanpolitik. Tanggapannya dong Min soal dinamika politik kampus, penting nggak sih, apa cuma buang-buang waktu? Sebenarnya kalau di kampusnya sendiri nggak terlalu penting ya, karena memang ya mereka itu nggak punya force ataupun kekuasaan atau kekuatan untuk apa ya, memerintah mahasiswa-mahasiswa mengikuti keinginan mereka. Jadi ya nggak ada force itu atau nggak ada kekuasaan itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting amat. Tapi yang penting itu setelah keluar dari kampusnya, karena ya setelah keluar dari kampusnya ini, mereka bisa mengikuti berbagai parpol, berbagai organisasi, dan mereka bisa membawa nama kampus ini untuk memberikan legitimasi kepada gerakan-gerakan yang akan mereka laksanakan di luar kampus tersebut. Itu yang pentingnya. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita jawab pertanyaan kedua dari @jontra25589367. Aneh sekali ya username-nya. Nah, Min bisa jelaskan pada tahun 99 sampai 2004 kita banyak melakukan perubahan konstitusi. Tidak satupun proses amandemen itu disebut makar konstitusi. Tapi beberapa waktu lalu beredar kabar tentang upaya perubahan konstitusi untuk satu tujuan tertentu. Banyak pihak menyuarakan makar konstitusi. Bagaimana bisa? Ya sebenarnya term makar konstitusi ini tuh baru pertama kali didengar ya. Ini nggak tahu makar terhadap konstitusi. Biasanya kan makar terhadap pemerintahan yang sah gitu. Atau kudeta gitu kalau bahasa Perancisnya itu coup d'etat. Karena nggak ada, kenapa mungkin nggak ada yang bilang makar konstitusi waktu dulu, karena mereka tidak sedang menjaga status quo yang benar-benar gitu. Ya mereka sedang dalam proses reformasi, jadi mereka sedang melakukan perubahan. Mungkin karena sekarang ini status quo, mereka udah ada di dalam status quo atau mereka sudah memegang jabatan, ya mereka ingin melanggengkan status quo tersebut. Maka dari itu mereka menganggapnya ini sebagai makar konstitusi. Mungkin ya, nggak tahu ini makar konstitusi maksudnya apa. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga dari @_kebabkeju. Nah, dalam tiap ilmu pasti ada tujuan yang mau dicapai. Misal ilmu kedokteran mau mencapai kesehatan masyarakat, ilmu komputer mau mencapai efektivitas. Nah, kalau ilmu politik apa sih yang mau dicapai Pak Kapus? Kapus itu siapa? Kalau ada salah pengandaian dari penjabaran. Ya. Cemio. Nah, ilmu politik sebenarnya kita biasanya identikan kan dengan kekuasaan. Jadi berputar di mana bagaimana cara memperoleh kekuasaan sampai dengan menjalankan kekuasaan tersebut. Tapi sebenarnya ketika kita bicara politik, saya lebih sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang juga sesuai dengan apa yang saya pelajari di filsafat politik, di mana mereka tuh mencari norma atau cara hidup yang ideal, norma kehidupan yang ideal. Karena filsafat politik ini tuh tentang menetapkan norma-norma yang mau kita tetapkan sebagai masyarakat yang ideal gitu. Nah itu. Nah jadi masyarakat ideal ini bisa saja berbeda menurut aku dan juga menurut kalian, itu bisa saja saling berbeda gitu. Saya sih lebih setujunya itu, mencari masyarakat norma ataupun masyarakat yang ideal itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat dari @f1tawan. Kira-kira ideologi politik seperti apa yang akan tumbuh bila revolusi kembar sains dan digital mulai mendominasi masyarakat dunia? Apakah liberalisme akan menyusul ideologi humanisme lain yang telah runtuh seperti fasisme dan komunisme? Nah, sebenarnya penulis sendiri melihat revolusi sains dan digital ini hanya sebuah alat ya. Ideologi manapun ini bisa naik dan berkembang dengan begitu dinamisnya, karena memang ya revolusi sains dan digital hanya sebuah alat tadi. Kita tahu dengan naiknya populisme kanan oleh Donald Trump pada tahun 2016, itu mulai
naiknya populisme kanan atau ideologi populisme kanan di seluruh dunia, dari Brazil Bolsonaro, di Hungaria, di Perancis dengan Marine Le Pen, dan lain sebagainya. Nah, ideologi manapun bisa bangkit kembali, asalkan situasi dan kondisinya mendukung mereka, dan juga mesin politik orang yang berideologi pun, ideologi di dalamnya bisa mengcapture bagaimana revolusi sains dan digital bisa mereka raih. Nah, itu aja yang mungkin penulis bisa jawab pertanyaan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.